selamat datang di part 2 survei kepuasan masyarakat sebagai bagian dari materi kuliah manajemen pelayanan publik yang diampu oleh saya. Ya, saya nggak ngomong identitas saya, tapi mungkin yang dengar sudah tahu di mana bisa memperoleh identitas saya, serta di tempat mana universitas saya mengajar. Tapi itu semoga tidak jadi hal penting yang mengundang rasa penasaran. Jadi, sebagaimana yang sudah saya sampaikan, berpedoman pada Peraturan Menteri Permenpan RAB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat. Namanya survei berarti ada kuesioner yang harus kita siapkan. Kuesionernya itu bisa di-print di kertas, tetapi itu akan mengeluarkan biaya sendiri. Tapi kita harus juga memahami bahwa responden kita itu lebih senang melihat dalam bentuk kertas daripada mengklik secara virtual atau online. Tetapi saya yakin mahasiswa saya sudah paham tentang kuesioner secara offline atau luring, yakni ngeprint di kertas ya, terus kemudian memasukkan datanya satu persatu dan lain sebagainya, yang sejatinya saya sendiri itu sangat malas melakukannya karena harus kerja 2 kali dan juga saya tidak banyak waktu untuk bisa melakukan hal tersebut karena sedikit saya juga karena saya nggak ngajak-ngajak mahasiswa biasanya dalam penelitian, cuma kalau sudah terpaksa saya ngajak mahasiswa, jangan ditiru ya. Jadi saya lebih suka menggunakan formulir secara daring dan yang sangat gratis. Itu meskipun masih memiliki keterbatasan, saya menggunakan Google Form. Jadi untuk dapat menggunakan Google Form, kalian harus memiliki akun Gmail. Nah, setelah kalian login, kalian bisa menuju alamat ini docs.google.com/form/u/1/. Ini akan langsung membawa kalian ke ya, dalam Google Form ini kalau kalian baru pertama kali membuka docs.google.com forms, maka hasilnya adalah 0. Tapi karena ini milik saya, maka lihatlah berapa banyak penelitian yang sudah saya lakukan. Banyak banget. Di scrolling aja itu saya nggak bisa ngitung itu, dan saya juga nggak ngitung. Jadi kemarin itu di kelas MPP kelas B itu kita udah buat Google Form. Kita pakai blank dulu ya. Ini adalah bentuk akhir dari survei kepuasan masyarakat yang respondennya berasal dari MPP kelas B pagi. Wow, nggak ada yang ngisi nih mahasiswanya. Parah banget nggak ada yang ngisi ya. Padahal sudah saya bagikan minggu lalu ini ya. Oh, nggak ada yang ngisi. Oh, cuma 5 yang ngisi. Jadi di kelas B MPP itu ada 21 mahasiswa. Saya tentukan setidaknya populasinya 20 sehingga sampel yang saya butuhkan adalah 19. Jadi saya kurang 14 ya. Ini adalah bentuk akhir surveinya ya. Semua item yang ditanyakan dalam permen itu sudah ada di sini. Bentuk akhirnya ya. Ini adalah bentuk ready-nya. Wah, kelas B ini belum isi. Wah, parah mereka nih. Sabar. Ini bentuk akhirnya. Jadi bagian awal ini berisi deskripsi. Ini surveinya tentang apa, metodenya apa dasarnya, itu semuanya ada di sini. Wajib mencantumkan agar responden itu paham. Mau ini dibaca apa enggak? Urusannya responden. Yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban kita.
Ya, ini seperti ini. Jadi responden nanti ngisi tanggal survei, jam dia ngisi, apakah dia laki-laki atau perempuan, usianya berapa, pendidikannya. Semuanya ini sesuai dengan permen, ya. Nih, saya pakai yang paling mudah ya. Tapi ini bukan nggak saklek ini. Ininya nggak saklek. Ini anggap aja nilainya 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya, seperti di lampiran permen nomor 14 2017. Oke. Untuk kelas C sore kita akan buat seperti ini. Saya salin dulu ya. Saya malas ngetik. Jangan ditiru ya. Seperti ini ya. Jadi ini saya tutup dulu. Dan saya ingin kembali ke halaman depan tadi. Kalian pikirkan dulu ya. Kita akan buat surveinya. Kita mulai dari blank form ya. Mulai formulir baru atau start new form. Oke, ini kita buat survei kepuasan masyarakat atau SKM khusus untuk kelas MPP ya. Tadi udah salin deskripsinya ya. Jadi kita salin deskripsinya di sini. Deskripsi itu memuat ini tentang apa definisi survei kepuasan masyarakat, metodologinya apa, pedoman yang digunakan apa. Kenapa perlu kasih deskripsi? Idealnya adalah untuk memberitahu responden tentang apa yang nantinya mereka isi. Non idealnya adalah hanya untuk melaksanakan kewajiban agar nggak dimarahi nanti jika terdapat kekeliruan dalam survei. Kayak ada yang protes gitu. Kenapa sih indikatornya ini? Kenapa nggak yang lainnya gitu? Hal-hal yang seperti itu yang perlu dicantumkan dalam deskripsi. Sehingga dalam deskripsi itu harus memuat ini pedomannya menggunakan apa. Jadi kalau kita udah menggunakan pedomannya ini, mereka nggak akan protes. Kalau mereka mau tetap protes, ya mereka dipersilakan untuk mengganti peraturan menteri RAB ini dulu nomor 14 2017 gitu. Berikutnya yang ditanyakan itu kita harus buka ini dulu ya. Wait. Ya, itu tulisannya seseorang yang membantu saya. Kita berbagi. Share window karena ada pekerjaan yang kita kerjakan bersama. Buka ini. Tanggal survei ya, kita masukkan tanggal survei.
yang diwarnai kuning ini yang harus muncul dalam Google Form. Karena saya tidak begitu baik mengingat sesuatu, jadi senggol. Halo, ya. Suaranya jadi kecil. Cek, cek. Oke, kita membutuhkan ada gangguan di mic-nya. Halo, ya, ada gangguan di mic-nya. Gangguan. Tanggal survei, ya, tanggal survei. Kita membutuhkan responden untuk mengisi ini, maka kita klik require. Oke. Saya punya tips nih. Saya sebenarnya untuk menambahkan pertanyaan menggunakan ini Google Form itu bisa pakai ini ya. Cuma saya orangnya kan malas, jadi jangan ditiru. Saya menggunakan opsi duplicate. Tapi kalau kalian nggak setuju sih nggak masalah. Jam survei, ya dia nanti akan berubah menjadi waktu. Oke. Di sini ada pilihan jam survei jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Jadi kita menginginkan ada pilihan seperti ini sehingga kita tidak memerlukan opsi time. Kita memerlukan opsi pilihan ganda. Coba aja drop down ya. Jadi jam 8.00 sampai 12. Lulu. Waduh. Ini laptopnya perlu beli laptop baru nih. 0 sampai 12.00 nggak apa-apa. Dibuat asik aja ya. 13.00 sampai 17.00. Nah ini terus seperti kebiasaan buruk saya menggunakan duplicate. Kita akan senggol lagi sama tangan saya. Nah, kita akan menggunakan jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan, serta jenis layanan yang diterima. Kita tulis dulu di sini, oke? Udah, jenis kelamin. Kita ingin hanya sebutkan ini. Terus kita butuhkan pendidikan. Ini pilihannya ya. SD, SMP. Lemot banget nih. SMA. S1. Randy, bantuin gue dong. Siapa tuh? Salah. Asisten. Pekerjaan kita pakai harus sesuai ya. Jadi jangan di random. Kalau saya itu suka ngerandom. Kenapa? Karena nggak ada yang ngajarin saya sebelumnya cara-cara melakukan seperti ini. Jadi saya belajar sendiri. Jadi kalian bisa sebenarnya belajar sendiri atau tidak seperti saya. Aduh, ya kecoret. Wira usaha. Ini lainnya. Add others harusnya ya. Gimana cara add others tuh?
Wah, nggak ada. Others nggak. Ya udahlah, agak. Harus bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah jenis layanan yang diterima. Kalau di kelas MPP yang pagi itu kita pakai drop down, tapi ini coba kita pakai short answer ya. Nah, sekarang sampai pada pendapat responden tentang pelayanan. Kita pakai apa ini? Kita pakai duplicate ya. Tapi kita saya kasih tunjuk aja ya. Kita menggunakan multiple choice grid. Multiple choice grid pilihannya kan pilihannya tidak sesuai, kurang sesuai, sangat sesuai. Kita atau buruk, cukup, baik, sangat baik. Dan pertanyaannya ini ya, kita ketik. Kalian bisa salin sih, copy paste ya, itu kan cara pinter kalian. Saya malah lebih cepat ngetik daripada nyalin. Jadi saya lebih cepat ngetik. Terus bagaimana tuh? Ada 4. Kalau kalian mau kopas, aduh, kesenggol lagi mic-nya. Ya gini nih, saya tipikal YouTuber creator ya nggak terlalu profesional. Itu kan kalau ngetik lambat saya ini. Kalau ngetik, kalau ngopas itu lambat. Oh, ngopas ngambat masih ada keliru. Kelirunya itu pada baris kedua masuk ke row kelima, padahal kita mau nyalin yang nomor 4. Itu yang bikin saya lebih suka ngetik daripada nyalin. Lihat nih, lama banget saya kalau udah. Wow. Ya kan? Kalau saya pakai Mac cepet. Kalau pakai laptop ini tuh lama banget, sabar ya. Kalian harus tahan tetap di channel ini, kata anak saya gitu. Ya. Waduh, masih. Bentar. Kerjaan lain menyala. Bentar ya, ada pekerjaan yang menyala. Aduh, seharusnya nggak saya buka nih. Allah. Oh, minta susu ya, Dek. Aduh. Cepat. Ayo dah. Aku
Aku mau nyalain pertanyaan ini dulu. Aduh, lama banget pokoknya kalau nyalin. Lama banget nyalin. Lama banget kalau nyalin. Demi kalian nih, saya buat video kayak gini nih. Ini ya, saya lakukan dengan cepat. Jadi kalau ada kekeliruan ngetik, jangan ditiru. Nah, ini yang dapat kita lakukan, terus kita tambahkan section ya. Ucapan terima kasih karena telah mengisi. Nah, ini adalah akhir dari survei. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan infonya. Ya, kayak gini. Jadi sudah selesai. Jadi ini yang kalian mahasiswa kelas C mesti isi ya. Kenapa? Kalau kalian nggak ngisi, ya nggak ada gunanya gitu loh saya buat gini ya. Nah, baik itu saja. Saya lanjutkan jika ada pertanyaan. Oke, kalian pelajari aja videonya, putar berulang-ulang sampai kalian benar-benar mengerti. Sampai jumpa.